Baiklah, Grace, kita akan melakukan teknik sadari ya. Sadari itu artinya itu periksa payudara sendiri. Jadi kamu nanti saya ajarin cara pemeriksaan payudara sendiri dan kamu bisa lakukan di rumah. Kalau teknik sadari ini bisa kamu lakukan 1 minggu setelah menstruasi supaya mengetahui apakah ada pembengkakan atau kelainan pada payudara kita sendiri. Ya, itu bisa dilakukan rutin supaya kalau ada keluhan atau ada gangguan pada payudara kita bisa segera ditangani. Jadi Grace mau ya saya ajarin, mau bisa lagi kita akan lakukan pemeriksaannya. Kamu bisa menanggalkan pakaian dan juga bra yang digunakan ya. Oke. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk teknik sadari atau periksa payudara sendiri yang dapat dilakukan di rumah yaitu kan ruangan dengan penerangan yang cukup, cermin dan juga bantal tipis. Cuci tangan dulu. Setelah mencuci tangan dan pakaiannya tanggal dan juga branya sudah lepas, Grace berdiri di depan cermin. Nah, dengan penerangan yang baik, posisikan tangan lurus di samping badan. Oke. Dan pastikan kesimetrisan kedua payudara. Ada pembengkakan nggak? Ada benjolan nggak di payudaranya ya? Dan pastikan ada perubahan pada kulit atau puting payudara atau tidak. Dan cara kedua, posisikan kedua tangan dengan cara diangkat lurus ke atas. Nah, oke. Perhatikan hal yang sama. Simetris nggak kedua payudaranya? Ada pembengkakan atau tidak? Ada benjolan atau tidak? Dan pastikan ada perubahan nggak pada puting payudara. Nah, jika tidak ada, selanjutnya posisikan kedua tangan di pinggang. Oke, kencangkan otot dada sambil menekan kuat pinggang. Perhatikan ada perubahan nggak pada payudaranya. Jika tidak ada, selanjutnya masih dengan posisi kedua tangan yang diletakkan di pinggang, badan agak condong ke arah cermin. Agak ke depan, condongkan. Tekan bahu dan sikut ke arah depan dan perhatikan ada perubahan tidak pada payudara. Tidak ada. Selanjutnya, posisi selanjutnya, angkat lengan kiri. Tuliskan dulu tangannya, angkat lengan kiri. Terus gunakan 3 atau 4 jari di tangan kanan kita untuk menelusuri payudara kiri. Gerakannya memutar ya. Memutar kecil ke arah jarum jam, mengelilingi payudara. Mulai dari tepi luar payudara, bergerak ke arah dalam sampai ke puting susu. Tekan perlahan, jika tidak ada benjolan, lakukan hal sama pada payudara satu lagi. Nah, jika tidak ada benjolan atau perubahan atau massa di bawah kulit, sudah. Jika tidak ada, sudah turunkan tangan. Pemeriksaan tadi dilakukan di depan cermin, pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan dengan cara berbaring di tempat tidur. Oke, selanjutnya kita ke tempat tidur ya. Kita berbaring tanpa bantalan ya. Kita letakkan handuk di bawah bahu. Oke. Nah, letakkan tangan kanan di bawah kepala. Baru bisa kamu periksa payudara menggunakan telapak jari telunjuk. Nah, oke, tengah dan jari manis. Pemeriksaan dilakukan dengan cara meraba dan menekan dengan gerakan membentuk lingkaran kecil pada setiap tempat. Lakukan penekanan ringan, sedang, dan kuat. Dan untuk merasakan apakah adanya benjolan. Pemeriksaan dimulai dari dekat ketiak, ke arah bawah sampai ke brow line. Lalu geser 16 sekitar 2 cm ke arah selangkah dan lanjutkan pemeriksaan ke atas. Setelah geser lagi ke arah bawah dan seterusnya. Gerakan geser, naik dan turun ini dimaksudkan agar jangan sampai ada bagian terlewat. Setelah itu baru dilanjutkan melingkari bagian puting sampai ke bagian luar payudara. Lakukan dengan tekanan yang ringan ya. Baru bisa dilakukan lagi dengan posisi sebaliknya, dengan tangan kiri di bawah kepala dan lakukan seperti yang tadi saya ajarkan. Pada wanita yang tidak sedang menyusui, tekan lembut bagian puting susu. Nah, kan kamu masih remaja.
dengan jari telunjuk dan ibu jari. Ya, untuk melihat apakah adanya atau tidaknya pengeluaran puting susu. Oke, dan ulangi ini langkah-langkah yang tadi 12 sampai 19 kali untuk periksa payudara kiri dan kanan. Oke, selanjutnya boleh duduk kembali ya, Grace. Demikian tadi ya, Grace, cara pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kamu bisa lakukan mulai bulan depan setelah kamu menstruasi. Kan kamu kan udah 2 minggu yang lalu kan menstruasi. Jadi bisa dilakukan lagi ya, supaya kita bisa mengetahui ada atau tidak gangguan. Oke, terima kasih.